Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nanda Dwi Alfikri. Kembali lagi, saya merupakan seorang mahasiswa di program studi S1 Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Nah, pada kesempatan kali ini, saya masih sama di dalam tentang minggu UAS, ujian-ujian ini. Nah, pada kesempatan di sini saya akan mengerjakan tentang tugas akhir, lebih tepatnya ujian akhir praktikum, mata kuliah fisika komputasi praktikum. Nah, sama juga untuk dosen pembimbing ada Pak Sugianto Sulistiono. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ketentuannya, ya, teman-teman. Untuk ketentuannya tersendiri, kita sebagai mahasiswa harus bisa dituntut lah untuk membuat simulasi aliran air menggunakan CFD. Sebenarnya CFD ini apa? CFD ini sebenarnya lebih ke web research atau web web simulasi untuk ya komputasi berbasis fluid dynamics gitu loh. Jadi, semisal kamu mau mesimulasikan visualisasi dari suatu debit air atau aliran air itu bisa menggunakan CFD. Nah, sebenarnya kemarin itu sempat sudah diberikan latihan dan simulasi kita dari mahasiswa diberikan waktu lah untuk mensimulasikan tugas-tugas ini. Saya juga sempat hampir selesai juga sebenarnya. Sudah konfig dari data-datanya sendiri, dari kode-kode Python-nya sendiri, dari config-nya, dari intinya, terus dari ukuran pipanya, geometri pipa, radius pipa. Ini juga tentu saja selain itu kita saya sendiri eh, tidak secara gamblang mengerjakan sendiri, teman. Saya juga dibantu oleh AI. Di sini saya menggunakan Claude. Ini untuk history yang kemarin. Udah agak lama sebenarnya. Nah, nah, di sini bisa dilihat kayak dari setup-nya dari awal. Saya emang memang mengerjakan dari awal banget. Dari install NumPy, Matplotlib, SciPy di sini, terus up ke config-nya, terus ke LBM Engine, terus input semua datanya. Nah, di visualizer ini, teman-teman, aku kemarin sempat ada kendala di mana nunggu visualisasi secara kompleksnya itu mungkin belum ada. Jadi nggak muncul-muncul gitu loh. Udah kurang lebih udah saya tungguin sekitar 10 sampai 20 menitan setelah saya run itu mungkin masih belum bisa. Nah, sekarang mungkin saya ingin melanjutkan dan mengajak diskusi juga tentang dengan AI-nya. Mungkin pada kali ini aku coba run lagi ya. Oke, mungkin run tax.form. Kenapa tidak tersedia? Oke, mungkin langsung kita tanyakan ke Claude ya. Oke, mungkin kita bisa si tentang project kita itu simulasi di pada saya kembali dengan not file buat uh, buat kode Python tersebut. Oke, masuk. Coba kita tanya ya. Ini karena tambahan device code tidak mengenali
sudah keluar, terminal sudah keluar dari device. Tidak ada tulisan. Oke. Klik di area terminal lalu ketik satu persatu. PowerShell, jalankan simulasi. Jangan pakai tombol. Lalu jalankan lewat terminal PowerShell agar salah. Oke, kita coba teman-teman ya. Oke, sudah aktif di sini. Kita langsung ya. Oke, coba kita lihat bareng-bareng. Oh, salah ya. The module file called not below. For more information, modul udah aku import sih kan. Oke, mungkin sih seperti ini. Menjadi seperti terminal berada di folder simulasi Papa Bocor, bukan dalam save. Oh ya Allah, terminal ini teman-teman. Ya. Aku nulis naruhnya di CFD pipa bocor. Oh iya, oke pak. Masukkan ke folder. Oh ya. Jalan. Bentar. Tuh, masuk ke folder proyek itu belajar. Atau dari dokumen langsung ya? Oke. Cuma cobain. Set location A, positional parameter cannot be found. Seperti kontrak. Oke. Kita tanya lagi ya.
kan? Tuh. Terus. Enter kan. Oke, udah. Ini lagi, lagi. Setelah muncul VNet, oke, Bismillah. Oke, Bismillah. Oke, emang agak lama deh nanti soalnya kita pakai dari CFD juga kan pada Computational Fluid Dynamics. Tuh, udah nggak? Enter. Tetap sama saya kan? Tetap sama saja. Oke, oke. Coba kita tunggu ya, 3 menit mungkin. Oke.
Kita coba ini lagi ya. Oke, coba kita tunggu lagi ya. 3 menit katanya. Bagus, VNAV sudah aktif dan sudah jalan. Sekarang terminal terlihat diam atau load. Ini normal, simulasi sedang berjalan di back. Tunggu sebentar, seharusnya lebih cepat dari kemarin karena folder sudah. Sambil menunggu, perhatikan apakah ada jendela baru yang teks. Apakah terminal baru yang teks? Terus sudah, oke. Itu kita tunggu terlebih dahulu, teman-teman.
Oke, masih belum juga teman-teman. Karena aku nggak lihat loading, biasanya kan kalau loading kan di bawah kiri kan gitu. Sepertinya program sudah oke. Biasanya tuh kalau ada program yang baru berjalan, ini tuh ada tanda loadingnya gitu loh. Tapi ini nggak ada. Oke,
Coba lihat ya. Sini memulai simulasi. Oke, coba kita tampil. Untuk simulasinya atau yang sebentar teman.
Kita coba baca terlebih sini kelihatan kecepatan hilang lagi. Kalau kita coba balik yang awal aja, sepertinya yang awal bisa tuh. Coba lagi ya, yang awal. Siapa lah tahu bisa. Oke, ini kecepatan total merah. Oke, sebenarnya saya nangkep sedikit teman-teman ya. Oke, mungkin kita coba lagi teman. Oke, oke. Bentar, kecil lagi. Sebentar, kita coba kecil lagi atau simulasi. Oh, kayaknya aku bisa jelasin teman-teman dari situ. Jadi teman-teman tadi kan melihat ya dari simulasi tiga ini. Sebenarnya ini bukan salah satu dalam ini sebenarnya dalam satu kesatuan dalam suatu aliran debit air. Di mana di sini tuh ada kecepatan total. Jadi setiap ini aku gerakin, di sini tuh ada titik-titik koordinat yang bisa kalian gunakan sebagai acuan bahwa itu titik X-Y teman-teman. Jadi contoh misal nih, aku di sini. Nah, X-nya itu berapa jadi itu? 38,5 sama 35,6. Ini juga ada eh, kecepatan total U, kecepatan vertikal U-nya juga.
Nah, di sini ada distribusi densitas. Mana densitas ini merupakan nilai suatu konstanta air atau bisa kita kenal dengan biasanya rho, suatu densitas. Sebenarnya tadi kalau aku melihat sekilas, oke, aku deskripsiin dari awal ya. Jadi mungkin eh, untuk latar belakang pembuatan simulasi ini tuh apa? Jadi dalam kehidupan nyata itu aliran fluida ini tuh kita simulasikan di dalam pipa, teman. Sering dijumpai juga di berbagai sistem lah. Kayak kalau kalian tahu kayak di jalur-jalur jaringan air bersih, terus sistem pendingin suatu apalah, suatu mesin, suatu sistem pendingin AC-nya kalian itu. Terus itu kan ada freon ya. Freon tuh sebenarnya mengalir. Freon tuh sebenarnya dalam bentuk cair, teman-teman. Tapi bisa dijadikan gas. Nah, gitu. Terus juga kalian kalau lihat pipa-pipa yang di jalan besar-besar, nah itu yang namanya pipa industri. Nah, salah satu permasalahan yang mungkin sering muncul atau sering terjadi adalah kebocoran pipa. Karena apa? Ya mungkin ketahanan setiap pipa itu berbeda-beda, teman-teman. Kebocoran juga mungkin bisa diakibatkan beberapa hal, beberapa faktor, kayak keperindes atau kena apalah, kena soalnya juga pipa kan dari plastik kan. Nah, eh, terus yang mungkin aku bisa jelaskan di sini untuk metode yang aku gunakan ya. Nah, itu tentang LBM lah. Tadi kan di sini kita lihat bareng-bareng LBM engine kan. Buat engine-nya ini kita menggunakan LBM engine. Di mana LBM itu sebenarnya ada, nah ini kepanjangannya Lattice Boltzmann metode Boltzmann, ya metode Lattice Boltzmann lah itu kan, itu bagaimana itu jadi menggunakan metode tersebut merupakan salah satu metode yang sudah diterapkan di CFD atau Computational Fluid Dynamics itu. Nah, mungkin metode ini kalau dari aku itu cukup populer ya untuk simulasi atau beragam simulasi lah dalam aliran fluida ini. Nah, untuk kegunaannya mungkin seperti apa? Kurang lebihnya ya seperti ini tadi. Untuk teman-teman bisa mengeksplor lebih, mungkin bisa dieksplor sendiri. Nah, sebenarnya kenapa kok menggunakan metode ini? Sebenarnya metode ini tuh berbeda dengan metode konvensional yang lain, kayak yang langsung menyelesaikan persamaan yang lain. Kalau seperti ini kan dari awal, sebenarnya dari awal banget kayak menyusun setiap library-nya, khususnya kayak CFD Engine, config-nya, main, terus pub geometry-nya sampai memvisualisasikannya itu dilakukan manual, teman-teman. Manual di sini bukan berarti kok menggunakan persamaan, menggunakan AI, menggunakan caraku sendiri, akan tetapi dibantu oleh AI gitu. Nah, selanjutnya juga apa ya mungkin aku bisa bahas ya. Nah, aku sempat baca kemarin tentang parameter bebas yang mungkin bisa diubah. Jadi, eh, nah di sini juga ada ya teman-teman. Sebenarnya ada Kelly, pipa radius pipa, viskositas, densitas, terus inlet velocity-nya, kecepatannya itu bisa diubah. Itu merupakan parameter bebas. Kalian kan udah tahu lah ya, parameter bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Nah, sebenarnya untuk parameter yang bebas yang bisa diubah itu yang pertama ada viskositas yaitu tadi, terus kecepatan inletnya kecepatan masuk aliran, terus ada juga posisi kebocorannya teman, posisi kebocorannya yang di mana itu bisa diubah gitu loh. Terus ada kekuatan bocoran itu seberapa besar atau seberapa ngalir debit air itu kan mau mengaruhi seberapa besar atau seberapa besar kekuatan kebocoran. Terus juga bisa ngatur juga radius atau jari-jari pipa, terus juga ukuran lubang bocornya. Tuh. Ini juga leak size, leak strength, leak position, leak enable kayak gitu. Nah, mungkin itu yang bisa aku jelasin. Terus apa lagi ya? Terus yang mungkin ya itu yang bisa aku jelasin. Kalau dari visualisasi ini tadi aku nangkepnya kurang lebih gitu sih. Jadi kan banyak parameter bebas yang bisa diganti. Jadi mungkin bisa kalian sesuaiin sendiri ya. Kalau semisal kalian berdiskusi dengan AI, mungkin bisa
kalian lebih lamain atau lebih lambatin lah tuh, biar biar dalam visualisasinya biar bisa terlihat dengan jelas. Nah, mungkin dalam apa ya? Dalam fenomena kebocoran atau dalam fenomena di mana suatu debit alir itu mengalir dan terdapat lubang yang memberikan suatu celah bagi air itu membelah jalurnya, itu dinamakan kebocoran. Nah, itu dimodelkan juga dengan cara membuka dinding pada pipa. Karena apa? Pada posisi tertentu dan memberikan kecepatan tambahan ke arah luar pipa ke arah Y, itu tuh merepresentasikan tekanan tekanan yang ada di dalam pipa atau tekanan internalnya yang mendorong fluida itu keluar melalui celah sempit atau celah bocor yang bisa kita sebut gitu. Nah, mungkin itu sih bisa aku jelasin. Aku juga itu yang bisa aku tangkap dari simulasi CFD ini, aliran fluida pipa bocor. Di sini nanti kan banyak titik-titik ya teman-teman. Nah, titik-titik itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya bagaimana cara dari Python-nya sendiri itu membandingkan atau bisa bergerak dengan kontras lagi, bisa bergerak dengan kompleks lagi setiap debit aliran air gitu. Jadi kan kita lihat kan bocornya di sini. Tadi itu kalau nggak salah ya, di sini kayak eh, titik-titiknya itu banyak. Nah, di sini tuh mulai renggang gitu loh, teman. Mulai renggang, mulai dikit. Nah, di sini ya Allah, aku kan nunjuk ya kan. Di sini tuh mulai dikit buat titik-titiknya tadi. Aku ngamatinya sih seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa aku jelasin. Nah, untuk kesimpulannya apa? Untuk yang pastinya untuk simulasi CFD karena juga dosen saya mewajibkan menggunakan simulasi CFD, itu intinya pada kali ini saya bisa menyimpulkan itu ya 80% berhasil lah. Karena apa? Yang pertama, di sini tuh sebenarnya bisa menunjukkan kecepatannya, kecepatan total. Di situ kan bisa terdetek kan. Nah, kecepatan total kecepatan total parabola lah. Bisa kita bilang seperti itu di dalam internal pipa. Nah, kecepatan tertinggi itu bisa di tengah, nol itu di dinding. Dinding kan di sini kan. Kecepatan terbesar ya di tengah-tengah pipa gitu. Terus yang kedua, untuk kesimpulannya itu ada di gangguan aliran seperti eh, ya gangguan aliran di sekitar kebocoran itu kan menyebabkan fluida itu menyimpang dari aliran utama, aliran utama gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau kita lihat dari gambar ini, kita tinjau dulu ke distribusi densitasnya, di mana itu juga berubah akibat dari kebocorannya yang mengakibatkan tekanan internal atau tekanan lokal lah, tekanan lokal pada air di pipa itu turun karena apa? Ya karena bocor itu tadi. Nah, yang keempat ini apa? Saya bisa menyimpulkan sebenarnya buat pengaruh viskositas itu kan kekentalan ya. Nah, itu tuh bisa bisa berpengaruh juga tentang debit air, tentang lajunya, tentang volume air yang keluar. Sebenarnya itu bisa bergantung semua pada jenis cairan yang kita gunakan. Nah, semakin kental fluida, alirannya juga semakin seragam. Intinya gitu. Oke, mungkin itu sih yang bisa aku jelasin. Kurang lebihnya seperti itu. Ini juga hasil dari aku mengerjakan dengan bantuan AI juga, teman-teman ya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku juga minta maaf apabila ada salah perkataan di hati teman-teman semuanya. Aku mengucapkan banyak dan besar maaf kepada kalian. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, terima kasih teman-teman. Aku tutup ya. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.